Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-25 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 ayat 17 sampai 20. Bacaan kedua surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Injil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan bagaimana orang yang dikuasai hawa nafsu. Orang yang dikuasai hawa nafsunya akan terarah menghargai harta duniawi dan menghinakan kemanusiaan. Orang yang dikuasai hawa nafsu juga akan cenderung mencari-cari kesalahan orang lain dan pasti sulit menjadi seorang pelayan yang rendah hati. Tetapi Allah akan tetap menyelamatkan orang benar dan yang berada dalam kebaikan. Keperkasaan Allah akan senantiasa berada dalam diri orang benar. Rasul Yakobus dalam bacaan kedua mengingatkan umatnya untuk hidup dalam damai dan kerukunan. Sebagai pengikut Kristus hendaknya terbuka pada kepentingan sesama. Juga Rasul Yakobus mengharapkan agar orang Kristen senantiasa menghasilkan damai dan kebahagiaan bagi siapapun juga. Maka orang Kristen amat penting menghasilkan buah kebaikan dalam hidup dan perlu sifat yang mementingkan diri sendiri disingkirkan. Dengan demikian, orang akan tersingkir dari kekuasaan hawa nafsu. Yesus dalam Injil menandaskan bagaimana menjadi pelayan bagi semua orang, yakni menghilangkan segala sikap popularitas. Yesus tidak menghendaki dalam diri para muridnya ada yang mencari-cari status atau popularitas diri. Bagi Yesus sebagai murid harus senantiasa bersedia melayani dan bersedia menderita. Oleh karena itu Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan pada hari Minggu Biasa ke-25 tahun B ini ialah, jadilah pelayan yang rendah hati. Menjadi pelayan dibutuhkan bersifat polos, tidak neko-neko, tidak banyak pertimbangan, dan harus menggantungkan dirinya kepada orang lain di luar dirinya seperti hidup seorang anak. Yesus menandaskan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Bagi Yesus, kehormatan seseorang tidak dilihat dari pangkat dan kedudukan, melainkan dari perbuatan orang yang nyata dan bersedia melayani sesamanya dalam kerendahan hati. Melayani tidak sulit dilakukan orang, namun melayani dengan rendah hati adalah sesuatu yang sulit, dan itulah yang harus diperjuangkan oleh para pengikut Yesus. Maka Yesus berkata kepada para muridnya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus juga mengingatkan kita semua pada zaman sekarang ini, agar kita semua berusaha menjadi pelayan yang rendah hati. Kita semua tanpa kecuali memang dipanggil Tuhan menjadi pengikutnya, agar kita menjadi pelayan yang tidak mencari popularitas diri. Bagi kita semua perlu berjuang dan tetap memohon kekuatan dari Allah, agar kita tidak jatuh pada pencarian popularitas diri. Kita dibutuhkan memohon pendampingan dari Roh Allah, agar hawa nafsu kita tidak menguasai hidup kita sendiri. Melayani itu bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja atau mau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Melayani juga menyangkut hati. Melayani bukan sekedar soal aksi, tetapi juga motivasi kita yang murni. Dan di sanalah yang diharapkan dari kita semua, sikap ikhlas, tulus,
sikap tanpa mengarah pada sebuah kepentingan diri sendiri. Kita harus menjadi sikap anak kecil yang tulus, ikhlas, tanpa ada neko-neko. Kita sungguh membutuhkan sebuah kebijaksanaan untuk menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar menjadi pelayan. Rasul Yakobus menyatakan bahwa menjadi pelayan pertama-tama hendaknya hatinya murni, pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan, dan juga tidak memihak. Moga-moga kita menjadi orang yang rendah hati dalam pelayanan. Dengan demikian kita semakin besar di hadapan Allah dan kita kecil di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Amin.